Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah beserta wakil, Bapak Ibu majelis guru, serta karyawan dan karyawati yang sama-sama kita hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada saat ini kita bisa memberikan aksi nyata, menyampaikan beberapa materi-materi program guru penggerak yang telah saya dapatkan untuk dapat juga dikembangkan di sekolah. Selanjutnya selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Selanjutnya mungkin dengan keterbatasan waktu dan aktivitas kita masing-masing, di sini saya akan langsung menyampaikan berbagai hal terkait dengan pertama ini modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini kita sebagai guru penggerak diajarkan bagaimana memahami sebuah pengertian dari pendidikan ataupun pengajaran itu sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bagaimana seorang guru dalam menjalankan aktivitas sebagai pengajar ada istilahnya menghamba pada murid. Dalam artian menghamba pada murid, guru diharuskan mengeluarkan segala upaya dan kemampuannya untuk mencerdaskan siswa tersebut, baik secara spiritual ataupun tingkah laku. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan pengajaran dan pendidikan itu dalam arti yang berbeda ataupun dari segi pelaksanaan dan tujuan pun bisa dikatakan berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, kita sebagai guru diarahkan untuk bisa mewujudkan hal ini. Nah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan setiap anak memiliki kodrat baik dan kodrat buruk. Tinggal kita sebagai guru menimbulkan kodrat baiknya dan menghapus kodrat buruknya. Kodrat buruk tersebut mungkin ada muncul mulai dari pelaksanaan di rumah tangga sampai kepada lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak ini artinya bukan dasarnya, dasar kodrat anak-anak ini sudah ada. Kita hanya menuntun anak ini untuk tumbuh menjadi yang lebih baik. Nah, ini berdasarkan konsep pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Dia juga menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana seseorang berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi kita sebagai pendidik
diarahkan untuk memahami kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik kita. Kodrat alam, lingkungan sekitar kita, budaya kita, bagaimana anak ini terbentuknya sehingga kita bisa mengarahkan kepada hal yang lebih positif. Sedangkan kodrat zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman kita waktu sekolah dulu, baik dari perkembangan teknologi maupun perkembangan komunikasi dan segala hal yang berkaitan dengan kemajuan zaman. Nah, hal ini juga kita diminta untuk memahami hal tersebut, sehingga hal-hal yang berkaitan mungkin dengan pola pikir kita sangat berbeda dengan pola pikir anak terkait dengan kedua kodrat tersebut, terutama kodrat zaman, karena zaman kita berbeda. Di Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada zaman maupun pada kodrat alam. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman ini juga akan mempengaruhi budi pekerti, watak dan karakter, dan yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan. Nah, ini kalau sudah sejalan keseluruhannya, mungkin kita bisa mencapai apa yang dikatakan budi pekerti yang baik. Dan kemudian kita juga dapat menciptakan gerak ataupun hasil cipta dari siswa yang kita harapkan. Dari kodrat alam dan kodrat zaman, juga dari pembentukan karakter tadi, salah satu faktor yang juga mempengaruhi adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Baik bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, atau pembentukan watak individual. Jadi di sini diarahkan kita bagaimana berkolaborasi dengan orang tua agar bisa mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka ke arah yang lebih baik. Mungkin dengan lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau mungkin banyak pertentangan. Nah, di sini yang juga sangat mempengaruhi perilaku anak yang kita hadapi di sekolah. Jadi ini penjelasan alam keluarga menjadi ruang yang baik bagi anak untuk mendapatkan teladan. Orang tua menjadi teladan utama, kan? Kemudian menjadi tuntunan pengajaran dari orang tua. Jadi bagi anak-anak, mungkin anak-anak kita yang tidak sholat, mungkin kita lihat latar belakang keluarganya juga tidak melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kita berkolaborasi nantinya menyampaikan hal ini dengan orang tua, sehingga di samping kita menjadikan anak mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang baik, orang tua juga bisa termotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik dan juga menuntun anaknya menjadi anak yang berkarakter baik. Nah, ini pembelajaran dari modul 1 tentang pendidikan, apa itu pendidikan dan bagaimana kita mengarahkan pendidikan itu untuk siswa-siswa kita di sekolah. Kemudian pada modul 4 kami juga mendapatkan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mencapai tujuan pendidikan tadi. Di modul 4 kami mendapatkan materi budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah hal-hal yang baik yang pernah dilakukan di sekolah dan dapat menjadikan siswa-siswi di sekolah menjadi siswa-siswi yang berprestasi, berakhlak mulia. Jadi budaya-budaya positif ini mungkin selama pandemi COVID-19 banyak yang kita tinggalkan. Nah, sekarang bagaimana budaya-budaya positif ini kembali kita hidupkan di sekolah ini yang diarahkan dalam pembelajaran guru penggerak. Jadi setiap sekolah pasti memiliki berbagai budaya-budaya positif. Contohnya bersalaman menjelang masuk kelas, kemudian tegur sapa, ini menjadi salah satu budaya positif. Kegiatan upacara bendera, kegiatan muadarah juga menjadi salah satu kegiatan positif. Kemudian sebelum kita melihat
lebih jauh tentang berbagai kegiatan positif yang muncul, di sini ada istilah perubahan paradigma belajar. Mungkin kita selama ini mengarahkan pembelajaran, siswa fokus menghadapi pembelajaran, kemudian kita dengan mudahnya mengontrol sikap mereka. Jadi kita di sini diarahkan memahami miskonsepsi tentang kontrol, dan selanjutnya mengadakan perubahan terhadap stimulus respon menjadi teori kontrol. Artinya di sini mungkin kita sebagai orang dewasa, guru-guru terhadap siswa yang mungkin kita jadikan anak-anak didik kita merasa lebih berkuasa dalam mengontrol mereka. Cuma ada beberapa kontrol yang salah dan ada kontrol yang baik. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya, bagaimana bisa membangun budaya positif di sekolah dengan teori-teori kontrol tersebut, dan juga dengan menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid untuk bisa berkarya di sekolah. Nah, ini berbagai hal yang harus kita pahami. Jadi mungkin yang pertama ini, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah. Nah, ini mungkin selama ini kita telah melakukan berbagai disiplin, cuma mungkin dalam artian spontanitas, arahannya tidak tertulis, kemudian kita mengontrolnya dengan bagaimana keadaan hal itu terjadi pada situasi atau kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi seolah-olah kontrol kita tersebut tidak memiliki acuan atau peraturan yang jelas. Jadi seperti ini ilusi seorang guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita paksa, walaupun dia tidak ingin, berarti dia ada rasa dendam atau mendongkol dalam hatinya. Nah, kontrol ini kalau pas kita laksanakan, kita bisa memaksa, kita merasakan menang terhadap siswa, tapi siswa memiliki rasa kekalahan ataupun rasa kekecewaan. Nah, dalam teori ini dinyatakan kurang bagus, walaupun tampak kita sedang mengontrol murid. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Mungkin dia semua perilaku yang dia lakukan salah menurut kita, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia menerima teguran ataupun hukuman yang kita berikan. Walaupun beberapa hal mungkin mereka punya alasan kenapa mereka melanggar. Jadi kita di sini mengontrol siswa, mungkin ada cara-cara yang lebih baiknya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian selama ini kita juga ada memberikan penguatan positif kepada siswa. Mungkin kita berikan penguatan atau bujukan dalam bentuk kontrol-kontrolnya, bagaimana siswa ini seharusnya, bagaimana saudaranya. Kita memberikan penguatan-penguatan kepada siswa. Jadi kita menganggap penguatan tersebut bagus. Mungkin bagi sebagian siswa bagus, mungkin ada juga sebagian siswa lainnya bertentangan, karena apa yang kita sampaikan tersebut belum tentu sesuai dengan permasalahan yang dia hadapi. Jadi kemungkinan mungkin murid tersebut mau dengan rujukan kita ataupun bertentang dengan kita. Ini kita menganggap penguatan positif efektif. Ini efektif bagi sebagian siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kita mengkritik dan menyatakan siswa tadi bersalah, kemudian kita berikan hukuman. Secara tidak langsung siswa menyatakan dia bersalah dan menerima hukuman. Namun di dalam dirinya kita tidak tahu apakah ada rasa kecewa yang lebih dalam lagi atau tidak, karena kita membuat seolah-olah dia merasakan bersalah. Berarti siswa kita arahkan menjadi rendah diri. Jadi kalau kita membuat orang atau siswa merasa bersalah, nah ini tidak juga bagus dalam mengembangkan karakter siswa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita mungkin memaksa siswa tanpa menerima alasan ataupun memastikan alasannya tepat atau tidaknya, mungkin ini juga akan membuat hubungan yang tidak harmonis antara siswa dan guru dan ke depannya. Jadi dari ilusi tersebut kita bisa melihat hal yang selama ini yang kita lakukan. Ada teorinya stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon tentang dunia, kita menyatakan kebutuhan kita sama, kita menyatakan kebutuhan siswa itu sama. Kenyataannya kebutuhan siswa kita berbeda. Jadi mungkin dalam menyikapi bagaimana menghadapi setiap siswa yang tersebut, kita juga akan melakukan hal berbeda dari setiap tingkah pola yang dialami oleh siswa. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini juga sama pengertiannya dengan yang biasa tadi. Kita tidak bisa anggap semua siswa itu berpandangan sama ataupun memiliki kebutuhan yang sama. Bahkan siswa ini cenderung satu yang lainnya akan sangat berbeda. Kita juga memiliki pandangan yang berbeda tentang teori kontrol dunia ini. Kalau kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang lebih tepatnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin suatu perilaku buruk yang dilakukan, mungkin ada satu tujuan positif yang coba dia sampaikan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini siswa juga sama. Kita mungkin merasa bisa mengontrol siswa dalam berbagai hal, namun sejatinya kalau siswa sudah yakin dengan tujuan pembelajarannya, maka dia sebenarnya hanya bisa mengontrol diri dia sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengarahkan sesuai dengan visi dan misi ataupun tujuan dari pendidikan itu sendiri dan keinginan dari siswa kita sendiri. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita memproses siswa, kita lihat ada paksaan karena kita setelah bujuk beberapa kali gagal, kita berikan pemaksaan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang pernah kita lakukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini ada restitusi ataupun diskusi bagaimana penyelesaian masalah bisa dilaksanakan. Jadi selama ini kita berpikir menang kalah. Kita menyatakan peraturan tersebut sudah dijalankan siswa, kita bisa merasakan kemenangan. Nah, jadi sebaiknya kita berpikir bagaimana siswa ini mampu menjalankan peraturan dengan kesadarannya. Nah, disitulah kita benar-benar merasakan kemenangan sejati sebagai guru tersebut. Nah, itu dari teori kontrol. Maka dari teori tersebut kita harus pahamkan kepada siswa apa itu kata disiplin positif. Di disiplin positif ini sudah saya sampaikan kepada siswa ke setiap lokal. Kata-kata disiplin ini sudah di aksi nyatanya sudah dijelaskan dan bagaimana mereka berubah dari kontrol orang lain menjadi kontrol sendiri. Ini berdasarkan makna dari kata disiplin yang mereka pahami dari apa yang disampaikan. Jadi kalau kita pahami disiplin itu tata tertib, peraturan, kepatuhan. Jadi kalau tidak disiplin kita akan memberikan hukuman. Nah, ini adalah alternatif terakhir kalau memang disiplin tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau bisa jangan dilaksanakan sama sekali. Jadi hal ini disampaikan, ada sedikit banyaknya perubahan dari kelas yang coba saya sampaikan tentang makna disiplin positif ini.
Jadi kalau dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang dikatakan disiplin. Sedangkan Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya kalau dari penjabaran yang kami dapatkan, disiplin siswa tersebut atau disiplin diri siswa tersebut sudah harus muncul dari diri siswa itu sendiri, sehingga dia tidak merasa terbebani oleh aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, disinilah suasana merdeka itu muncul dalam diri mereka, karena self disiplin atau disiplin diri sendiri sudah terbentuk bagi siswa tersebut. Nah, kalau kita lihat mungkin sebagian besar siswa kita sudah memiliki disiplin. Cuma ada beberapa orang yang masih perlu kita disiplinkan dan mereka memiliki pengaruh besar dari setiap tingkah laku yang mereka lakukan di kelas. Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi sejalan dengan pernyataan tadi, harus ada disiplin yang kuat untuk menyatakan kalau menciptakan murid yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Nah, ini aksi-aksi yang atau kegiatan yang disampaikan terhadap siswa. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang dinyatakan merdeka belajar yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin diri siswa, mereka diharapkan benar-benar termotivasi dari dalam diri mereka atau motivasi internal. Di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Di kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi disampaikan kepada murid bahwa disiplin itu bisa diartikan pelajar, bisa juga diartikan belajar. Jadi siswa-siswa sekarang dikatakan seorang yang disiplin. Nah, bagaimana disiplin itu benar-benar tumbuh? Mereka harus bisa mengikuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam suatu organisasi. Jadi di sini siswa dicoba dibangkitkan keinginan mereka untuk mendisiplinkan diri mereka. Karena arti kata disiplin tersebut bukan cuma kepatuhan, tapi juga belajar. Ini juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini kata disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini yang kita sampaikan untuk dipahami oleh siswa tersebut. Untuk disiplin ini, kita lihat bagaimana siswa kita mendisiplinkan diri mereka. Jadi ada 3 motivasi atau perilaku manusia untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi dia negosiasi dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku untuk mendisiplinkan tadi. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi 3 ini yang kita temukan
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Diana dosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita lihat siswa kita bagaimana dia mengerjakan tugas. Ini sudah terlambat kan? Artinya ini tingkat terendah motivasi. Kalau tugasnya tidak masuk, berarti nilainya tidak ada. Jadi dia menjalankan disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini secara psikologis atau psikis tidak baik, karena ini tidak mengarahkan siswa kepada disiplin positif tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, mungkin di kurikulum 2013 kita pernah dengar tidak ada lagi tingkat juara 1, 2, 3 karena semua siswa itu memiliki keunikan yang berbeda. Jadi ada yang mampu di IPA, mungkin tidak mampu di bahasa Inggris. Ada yang pintar bahasa Inggris, matematikanya rendah. Jadi ini siswa itu berbeda. Nah, di sini kalau kita memberikan imbalan seperti hadiah lomba, mungkin ini untuk memotivasi bagi siswa ya. Tapi bagi sebagian yang lain, mungkin ini motivasinya kalau seandainya tidak ada imbalan atau pujian atau penghargaan, nah dia akan mengurangi tingkat disiplinnya atau kepatuhannya. Nah, ini yang coba juga kita hindari dalam memberikan atau memberikan penguatan disiplin kepada siswa. Nah, yang diarahkan bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin kita lihat siswa-siswa kita yang mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, mereka memiliki kemampuan, mereka yakin mereka bisa. Nah, di sini kita lihat berarti mereka sudah memiliki motivasi internal, eksternal dan internal. Yang jelas yang internal dulu, bagaimana mereka yakin kalau mereka bisa karena mereka ingin menjadi apa yang mereka cita-citakan. Jadi bukan karena imbalan ataupun juga bukan karena menghindari hukuman. Nah, mungkin sebagian siswa kita sudah menjalankannya. Jadi untuk menerapkan disiplin tadi, kita diharapkan bisa memberikan siswa untuk memiliki motivasi yang ketiga ini. Jadi dengan ada motivasi tersebut, tujuan dari disiplin positif, kita bisa menanamkan motivasi ketiga dari kepada murid kita. Dan pertanyaan yang muncul, bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nah, ini yang mungkin telah kami dapatkan. Yang pertama dulu kita penuhi dulu kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Karena kalau kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, bahkan cenderung membangkang ataupun bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. 5 kebutuhan dasar yang disampaikan di sini ada yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan atau freedom, kesenangan, kekuasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi contohnya siswa kita masih ada yang terlambat datang setelah istirahat, mungkin mereka masih makan, atau ada teman kita, siswa kita yang mengganggu temannya dalam pembelajaran. Dia sebenarnya mencoba memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, mungkin dari kesenangan ini ada hal-hal yang tidak dia dapatkan di rumah, di lingkungannya, di sekolah dia dapat melampiaskan kepada temannya. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kesenangannya ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Nah, ini kemudian kebebasan. Mungkin dalam pembelajaran siswa kita merasa tertekan, bagaimana kita memberikan bentuk proses pembelajaran yang dapat memberikan kebebasan dalam berkarya dan mencipta untuk siswa kita tersebut. Jadi 5 kebutuhan dasar yang perlu kita sampaikan. Setelah 5 kebutuhan dasar tadi kita sampaikan dan kita dipahami oleh anak, dimiliki, masih ada juga yang melakukan mungkin praktik-praktik
indisipliner, maka kita bisa melakukan berbagai bentuk posisi kontrol atau restitusi kontrol yang bisa dilakukan kepada siswa kita. Jadi melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kita mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman, dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi posisi monitor dan manajer. Jadi berapa, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, dan yang kelima manajer. Di sini mungkin kita lihat bagaimana yang pertama posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Berarti kita seolah-olah memberikan hukuman kepada siswa. Ini dalam bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus siswa. Jadi kalau bisa untuk artinya kita tidak menjudge siswa tersebut harus ikut dengan aturan kita, kalau tidak mereka akan mendapatkan berbagai hukuman-hukuman. Ini kemudian pembuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berarti ini seolah-olah kita menekankan siswa ini merasakan dirinya benar-benar bersalah dan merasakan rendah diri, kecewa ataupun tidak merasa dihargai. Nah, ini posisi ini juga akan membuat kontrol kita hanya bertahan beberapa saat. Kemudian sebagai teman, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa, di awalnya mungkin akan bagus, namun saat kita tidak lagi memberikan bantuan atau kepada seorang siswa, ini dia merasa seolah-olah kehilangan teman dan tidak lagi memiliki hal yang bisa dia pegang dari kita, sehingga dia tidak lagi mengindahkan apa yang kita sampaikan. Di posisi kontrol yang bagus adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.